embrace you and me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ronus tadi di channel Kinsey Digital Planner. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat iklan prospek atau iklan leads eh, yang terbaru ya di tahun 2023, di mana eh, kita membuat iklan leads itu tidak harus kita membuat apa namanya, membuat form lagi gitu. Jadi bisa kita menggunakan form atau juga langsung list itu diarahkan ke landing page kita. Tapi tetap iklannya itu adalah iklan leads atau iklan prospek. Nah, bagaimana caranya? Baik, kita langsung saja. Pertama, kita masuk ke akun bisnis ya, atau bisnis manager. Nah, ini pengaturan bisnis, kemudian kita masuk ke akun iklan dan kita buka di pengelola iklan. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini kita akan masuk ke tampilan seperti ini, ya. Nah, kemudian kita klik buat kampanye atau kita membuat campaign. Oke, nah setelah tampil seperti ini, kita masuk ke prospek ya, masuk ke prospek, kemudian kita eh, beri nama dulu ya, misalkan list baru lagi misalkan. Oke, nah seperti ini. Untuk nama bebas ya, tapi yang jelas untuk nama harus beda-beda supaya kita mudah mengidentifikasi atau kita mudah membedakan mana iklan yang sekarang sedang dijalankan oleh kita ataupun yang sudah di off kan ya. Nah, setelah itu kita klik lanjut. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke settingannya ya. Sekarang kita, nah untuk anggaran kampanye Advantage Plus, nah ini tergantung kita ya. Jadi ini kalau dulu CBO ya, Campaigns Budget Optimization. Nah, sekarang diganti namanya itu jadi eh, AKA atau AKA lah ya, atau AK atau apa ya, seperti ini. Tapi pada dasarnya sama ya. Nah, ini digunakan, kita bisa menggunakan ini ketika kita mau menjalankan iklan dengan beberapa headset ya. Tapi kalau cuma untuk satu headset saja, kita bisa menggunakan yang namanya ABO atau Asset Budget Optimization. Oke, kita di sini tidak ada setting apapun lagi. Kita klik berikutnya. Oke, nah di sini nama set iklan. Oke, sudah. Terus, nah di sini ada pilihan ya. Kita mau ke situs web, formulir instan, nah yang biasa kita buat ya. Nanti kita buatkan untuk formulirnya, atau kita menggunakan situs web. Nah, jadi kita ini ambil yang ini. Nah, ambil yang situs web ya. Jadi nantinya itu orang-orang yang eh, membaca iklan kita itu akan langsung diarahkan ke landing page yang kita buat ya. Jadi kita menggunakan ini situs web. Nah, kemudian terus ke bawah, target
kinerja apa? Memaksimalkan jumlah konversi. Nah, ini ya. Kemudian untuk pixel sudah, kemudian peristiwa yang digunakan tentunya ini prospek. Ya, kita akan mencari prospek siapa saja yang nantinya akan kita target untuk diedukasi sehingga mereka itu siap untuk kita juali. Ya, seperti itu. Oke, ini sudah. Kemudian ke bawah lagi, terus ke bawah. Nah, untuk anggaran minimal kalau kita mau lebih optimal ya kita minimal 200 lah ya, 200 ribu per hari. Nah, ini. Kemudian lanjut lagi ke bawah untuk tanggal. Nah, ini kita dibuat secara default saja. Nah, kita kalau sudah, nah jadi ini ya untuk pemirsa kita bisa menggunakan yang namanya gunakan pemirsa advantage ya. Jadi ini nantinya tuh yang disarankan. Jadi secara otomatis ya. Jadi kalau kita menggunakan ini itu nantinya itu akan disesuaikan dengan jadi yang menentukan itu nanti Facebook sendiri gitu. Siapa yang targetnya itu yang paling bagus untuk iklan kita. Nah, ini nanti yang mengontrol itu semua dari Facebook ya. Jadi kita terima jadi aja. Untuk kalau kita menggunakan pemirsa advantage. Nah, kalau kita mau secara manual kayak bisa ya. Jadi kita buat pemirsa baru atau kalau kita sudah ada ya kita menggunakan ini aja ya. Seperti ini. Kita coba aja. Kira bentar-bentar ya. Di sini tingkatkan kinerja dengan pemirsa advantage. Izinkan teknologi iklan canggih kami secara otomatis menemukan pemirsa untuk kampanye ini guna membantu meningkatkan kinerja. Masih bisa menetapkan batas atau menurunkan potensi hasil. Nah, hingga 33% biaya lebih rendah per hasil. Nah, berdasarkan eksperimen kami apa? Nah, jadi kita bisa menggunakan ini juga ya. Kita bisa menggunakan ini. Nah, kalau misalkan tapi saya masih ragu. Nah, teman-teman bisa merisetnya ya, bisa menganalisanya sendiri. Jadi kita bisa membuat dua iklan ya, dua iklan. Yang pertama secara manual ya kita membuat sendiri. Yang kedua menggunakan ini. Mana yang lebih bagus? Nah, itu nanti kita gunakan. Yang jelek ya udah tinggalkan aja ya, seperti itu. Dan untuk di tutorial ini saya akan menggunakan yang ini. Jadi tadi sudah disiapkan ya pemirsa mantap satu. Oke, nah kira-kira masih lumayan lah ya konversinya 6 sampai 8. Oke, kita. Tapi tergantung iklannya juga. Kalau iklannya powerful, mau di sininya nol ya kosong. Tapi kalau bagus ya kalau menarik orang akan langsung ambil tindakan untuk menjadi leads kita ya. Oke, di sini penempatan eh, default aja ya. Kita langsung klik berikutnya.
Oke, kita masuk. Terus di sini iklan kemitraan tidak ada. Kemudian akun Instagram kalau ada ya di eh, koneksikan, kalau tidak ya udah seperti ini aja. Kemudian kita buat iklan, kemudian unggahnya manual, formatnya video atau gambar atau video tunggal. Oke, terus ke bawah. Nah, di sini kita tambahkan media. Nah, di sini saya mau menggunakan gambar yang sudah saya sediakan. Oke, kita klik berikutnya. Tinggal digeser-geser aja, disesuaikan supaya tulisannya kebaca. Kemudian klik berikutnya. Oke, selesai. Nah, oke, sudah ya. Oke, lanjut, lanjut lagi ke sini. Nah, di sini ada teks utama. Nah, di sini copywritingnya ya. Dan di sini tadi saya sudah siapkan juga. Kita copy paste kan, kemudian terus bawahnya saya mau hmm, ini sudah terus apa aja seperti itu. Kemudian kita kasih judul, judulnya buat semenarik mungkin. Sampai di sini terus dan in. Kemudian deskripsinya desain suka suka. Kalau desain suka-suka, oke. Nah, terus selanjutnya kita langsung ke bawah. Nah, di sini kita masukkan lagi untuk linknya. Sudah kita tinggal dulu, benar nggak linknya? Oh, salah. Oh iya, ini sorry, klasternya ya. Nah, ini seperti ini, Pak. Ya, oh iya salah ya.
ATT. Hmm. Kalau ini benar ya, hijau. Nah, oke. Sip. Ini kita copy paste lagi. Sini. Terus di sini untuk pelacakan ini pakai ini. Terus lanjut ke parameter. Sini juga kayaknya salah nih. Ini kalau sampai salah ya dalam penulisannya, ya nantinya iklan kita itu sia-sia. Jadi orang susah untuk menghubungi kita ya. Nah ini harus teliti juga dalam kontaknya ya, baik itu nomor WhatsApp, kemudian link landing page-nya juga harus benar. Nah kalau misalkan dirasa di sini semuanya sudah oke, settingannya udah rapi dan sesuai dengan eh, iklan yang mau kita tayangkan. Kalau sudah tidak ada permasalahan lagi dan semuanya sudah terisi dengan benar, maka selanjutnya adalah kita klik terbitkan, ya, klik terbitkan. Ya, kita tunggu sampai iklannya selesai diterbitkan. Oke, ini ya, nah ini sudah ya. Terus kita lihat di sini masih dalam draft, kemudian statusnya memproses. Nah, kalau di sini pasti iklan tidak aktif ya. Terus di sini juga tidak ada iklan. Karena di sini masih tahap proses. Nah, nanti kalau sudah di sini statusnya sedang ditinjau, nah baru di sini juga mengikuti ya, sedang ditinjau semuanya. Baik, itu saja untuk cara membuat iklan leads. Ya. Terus kalau misalkan ada teman-teman yang bertanya, untuk apa kita membuat iklan lead? Tentunya di sini kita untuk mendapatkan prospek sebanyak-banyaknya. Yang mana nanti leads yang kita kumpulkan ini akan kita edukasi sedemikian rupa ya dengan teknik tertentu sehingga orang yang sudah diedukasi ini siap untuk kita juali, untuk kita tawarkan produk-produk kita. Nah, di sini tentunya di sini kan tentang properti ya, tentang properti. Nah, tentunya nanti orang-orang yang masuk ke leads yang saya himpun ini, yang kita kumpulkan, itu akan kita edukasi supaya mereka itu siap untuk membeli properti yang nantinya akan saya tawarkan. Baik, itu saja. Dan buat teman-teman yang masih bingung atau mungkin ingin bertanya dan seputar Facebook Ads, silakan eh,
silakan teman-teman eh, tulis komentarnya, pertanyaannya di kolom komentar. Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.